Kita mulai untuk pembahasan soal hukum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih pada adik-adik. Alhamdulillah walaupun kita membahas soal hukum ini melalui ruang Zoom, tapi insya Allah semoga bisa memahami dan bisa kita optimalkan untuk pertemuan kita kali ini. Karena Ibu masih kurang enak badan untuk kita bisa bertemu secara tatap muka. Baiklah, Ibu izin untuk share materi. Apa materi Ibu sudah ter-share? Loading dulu. Belum kelihatan ya? Apa materi Ibu sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Yang Ibu izin share slide di slide show maksudnya. Sudah kelihatan? iya, Bu. Oh ya, baiklah. Pada kesempatan ini, insya Allah Ibu bahas soal hukumnya. Tidak semua soal yang ada dalam bank soal itu kita akan bahas karena waktu. Namun di sini Ibu lebih mengajarkan kalian bagaimana nantinya trik-trik atau cara-cara yang kalian lakukan untuk bisa mengoptimalkan waktu dalam mengajarkan soal hukum. Jadi Ibu akan mengajarkan cara kalian trik-trik untuk menjawab soal hukum. Karena rata-rata soal hukum ini adalah studi kasus, jadi soal kasus, jadi banyak paragraf narasinya, maka kalian harus punya strategi nih, harus punya trik, harus punya cara untuk bisa menjawab soal hukum tersebut. Nah, nanti Ibu akan share ke kalian bagaimana trik atau upaya kalian atau caranya kalian untuk bisa mendapatkan kata kunci dari setiap soal itu. Di sini akan kita bahas. Baiklah, kita next. Nah, ini yang harus kalian pahami dalam membahas soal hukum, itu bukan cuman kalian harus paham secara teori, tapi kalian juga harus mahir atau punya cara dan trik mengerjakan soal hukum. Karena soal hukum itu banyak kalimat pengecohnya, kemudian ada narasi yang sebenarnya itu hanya mengalabui kalian untuk menghabiskan waktu. Karena kita tahu soal hukum itu kan ada 180 soal. Jadi soal hukum itu ada 180 soal yang kalian kerjakan selama 180 menit. Berarti satu soal 1 menit. Jadi kalau soal itu kalian upayakan kerja harus kurang dari 1 menit. Karena kalau lebih dari 1 menit, maka pasti ada soal yang lain yang harus kalian kerjakan lebih singkat lagi waktunya. Seperti itu. Sehingga nanti Ibu akan ajarkan kalian trik atau cara mengerjakan soal itu kurang dari 1 menit. Di pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat target waktu pengerjaan soal atau memanajemen waktu. Jadi kalian akan lihat soal hukumnya kalian nih misalnya 180 soal. Mulai jam berapa kalian harus target? Oh iya, berarti saya harus selesai pukul seperti ini. Nanti Ibu akan kasih lihat lembar
lembar kayak lembar board dari komputer saat kalian mengerjakan soal UKOM. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah target waktu. Kalau misalnya 180 soal dikerjakan selama 180 menit, berarti satu soal harus dikerjakan 60 menit maksimalnya. Karena kalau kalian tidak punya target waktu, pasti akan belum selesai soal, sudah ditutup linknya, sudah ditutup komputernya, sehingga kalian tidak menyelesaikan soal keseluruhan. Yang kedua, kalian itu Ibu izin ya pakai laser pointer. Yang kedua, kalian harus menemukan atau mengidentifikasi kata kunci dari setiap soal. Karena Ibu bilang soal UKOM ini merupakan soal kasus kan? Dia itu soal kasus. Nah, soal kasus itu biasanya para itu punya kata kunci. Kata kunci dari setiap soalnya. Maka, kalian nanti dalam membaca soal, kalian harus pintar mengidentifikasi kata kunci dari setiap soal. Itu kata kunci kedua atau trik kedua. Nah, trik ketiga, bagaimana sih caranya kita mendapatkan kata kunci dari setiap soal? Caranya adalah, kalian jangan langsung membaca narasi. Jadi jangan dulu baca itu soal kasusnya. Tapi triknya adalah, kalian harus membaca dulu pertanyaan. Pertanyaan baru lihat kasus, baru lihat pilihan jawaban. Dan upayakan kalian membaca soal itu secara cepat tapi fokus. Karena kalau kalian tidak fokus, pasti kalian akan mengulang-ulang membaca soal tersebut. Jadi, itu trik berikutnya. Nah, caranya kalian untuk mempermudah kalian menganalisa soal adalah kalian harus sering latihan mengerjakan soal. Nanti Ibu akan share soal ke kalian, contoh soal UKOM ke kalian, itu ada sekitar 100-an nomor. Sudah saya tanya ke kelompok sebelumnya, itu kalian akan bagi kelompok, kemudian kalian akan latihan supaya kalian bisa latihan mengerjakan soal. Nanti Ibu akan kasih contoh soal UKOM. Insya Allah di soal itu pasti insya Allah ada yang keluar nanti pada saat kalian UKOM. Karena rata-rata selalu keluar soal yang diberikan Ibu dalam yang 100 nomor itu. Nah, kemudian kalian jangan terjebak pada soal pengecoh atau pilihan jawaban yang mengecoh kalian, sehingga kalian menghabiskan waktu di memikirkan jawaban itu. Jadi kalau kalian kurang yakin, nanti tekan saja tombol ragu-ragu. Nanti Ibu akan kasih lihat tampilannya. Jadi kalau kalian ragu, tandai saja soal yang ragu-ragu itu. Nanti kalian kerjakan dulu soal yang lebih mudah. Jadi mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Nanti kalau soal yang susah, lempang saja. Kan kalau UKOM bisa dilempang nih ke soal berikutnya. Nanti kalau susah, sudah selesai semua soal, baru kalian kembali ke soal yang kalian ragu-ragu tadi. Jadi jangan menghabiskan waktu memikirkan soal yang susah. Padahal ada soal mudah yang di depan sana nih. Akhirnya kalian lewati. Kayak begitu. Itu strategi yang harus kalian lakukan kalau mengerjakan soal UKOM. Karena diburu waktu. Kemudian mengupayakan bisa mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin. Nanti Ibu akan bagikan sebentar di contoh soal. Bagaimana cara kalian membuang jawaban yang tidak mungkin untuk dipilih. Ini harus paham teori nih kalau yang ini. Kalian harus belajar, tahu teorinya. Ini yang Ibu jelaskan tadi, jangan terlalu lama berpikir, karena ini bikin habis waktu. Jadi, kalau memang ragu-ragu, klik tombol ragu-ragu, lanjut ke soal berikutnya. Kemudian, upayakan jangan asal tebak jawaban. Tapi, kalau memang kalian sudah mau habis waktu, dan kalian tidak tahu jawabannya, isi saja. Karena tidak ada minus jawaban yang salah. Jadi, daripada dia kosong, tebak saja. Siapa tahu yang kalian tebak itu benar. Tapi itu kalau sudah mau habis waktu. Selagi bisa kalian berpikir jawabannya, berpikir jawaban yang benar. Dan upayakan punya sedikit spare waktu. Jadi punya waktu sisa sedikit untuk kembali ke soal yang kalian lewati tadi. Kalau soalnya susah. Jadi upayakan ada sisa waktu. Kemudian membaca soal dari pilihan jawaban, pertanyaan akhir, dan mencari kata kunci. Nanti akan kita praktekkan nih. Dan terakhir, sebelum kalian mengklik tombol finish, upayakan periksa jawaban sebelum kalian selesaikan.
Nah, ini kurang lebih trik-trik yang Ibu bagi. Nanti akan kita langsung praktekkan di lembar soal. Nah, nanti kalau kalian ukom, akan ada tampilan layar komputer ukom ini seperti ini. Kalau kalian ukom nanti. Kalau kalian ukom nanti, seperti ini layarnya kalau kalian sudah mulai. Bagian ujung ini, Ibu pakai pen yang bisa menggambar. Nah, bagian ujung ini adalah menentukan waktu. Waktu yang harus kalian kerjakan. Tapi ini kan punyanya nurse nih. Kalau nurse itu cuma 1 jam karena mereka cuma 60 soal. Kalau kita itu 180 soal. Nah, 180 soal yang kalian kerjakan selama 180 menit. Jadi dalam mengerjakan soal ukom, perhatikan waktu di sebelah kiri atas. Kiri atas ini menunjukkan waktu yang sedang berjalan. Kemudian ada di bawahnya kiri atas keterangan warna. Di sini ada warna hijau, warna kuning, warna putih. Warna hijau melambangkan jawaban yang kalian jawab. Ini nanti yang akan kalian lihat di komputer saat ukom. Kemudian warna kuning adalah soal yang kalian pilih ragu-ragu. Sedangkan yang warna putih itu yang kalian belum jawab. Ini bisa kalian lihat di mana? Di sini. Ini semua adalah soal kalian. Nih, soal nomor 1 sampai soal nomor 60. Karena dia cuma 60 nomor. Berarti kalau kalian adalah sampai 180 nomor. Nah, kalau kalian misalnya, kalau bagian atas ini adalah soal narasi. Ini namanya narasi soal. Kemudian ini namanya pertanyaan. Dan ini yang namanya pilihan jawaban. Nah, di pilihan jawaban paling bawah ini ada tombol ragu-ragu. Jadi kalau kalian klik misalnya pilihannya A, kalian klik nih A, maka di nomor 1 ini akan berwarna hijau otomatis. Maka kalian bisa lihat, oh saya sudah kerjakan nomor 1. Tapi kalau kalian klik nomor 1 ragu-ragu, tombol ragu-ragu, maka nomor 1 ini akan berwarna kuning. Ini sebagai tanda agar kalian bisa balik ke soal berikutnya. Kalian bisa next soal dengan menekan tombol ini. Bisa next dan bisa kembali. Kemudian, ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian ada bagian kanan atas. Di sini ada tertulis resume soal. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Di resume soal akan memberikan keterangan jumlah soal, berapa yang kalian sudah jawab, berapa yang ragu-ragu, berapa yang belum dijawab. Jadi, kalian dalam mengerjakan soal selain memperhatikan waktu, lihat yang ini, resume soal. Jadi sambil mengerjakan waktu, lihat resume soal. Lihat yang belum di bagian sini. Itu teknik triknya kalian. Jangan mengklik hasil labor. Kalau sarannya Ibu jangan mengklik. Hasil labor ini adalah hasil kerja. Karena kalau kalian klik hasil labor, mau melihat hasil kerjanya kalian, itu loading pertama, menghabiskan waktu. Lebih baik untuk melihat hasil kerja, lihat saja yang di bawah ini. Mana yang sudah kalian jawab dengan warna hijau tadi dan warna kuning tadi. Nah, warna ini bisa berubah tergantung tempat CAT kalian ya. Bisa jadi warna biru dan warna merah atau warna orange. Intinya lihat keterangannya, dijawab, ragu-ragu dan belum dijawab. Oke? Setelah selesai mengerjakan soal, kalian klik tombol finish. Finish ini. Tombol finish ini berarti kalian telah selesai mengerjakan soal. Namun sebelum mengklik tombol finish, pastikan dulu jawaban Anda sudah terisi semua. Oke, ini kurang lebih layar tampilan komputer untuk UKOM supaya kalian bisa sedikit memahami isi tampilan dari layar UKOM. Kita lanjut. Nah, untuk soal UKOM itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu contoh kasus. Contoh kasus atau soalnya. Yang kedua ada pertanyaannya. Yang ketiga ada pilihan jawabannya.
Nah, dia seperti ini. Ini nih, ini contoh soal. Nah, Ibu tanya ke Sulrahmi. Sulrahmi, kira-kira kalau soal seperti ini, dari trik tadi, Sulrahmi mau seperti apa Surahmi yang baca duluan? Kira-kira kalau soal seperti ini, Surahmi strateginya Surahmi bagaimana Surahmi mengerjakan? Mungkin membaca soalnya dulu Bu, baru baca soal kasus, baru jawaban pilihan jawabannya. Bagaimana? Soalnya dulu dibaca, terus itu naik ke atas untuk yang soal kasusnya, baru lihat pilihan jawabannya. Oke. Berarti bukan soal, pertanyaan ya? Ini namanya pertanyaan, Dek, bukan soal. Contoh kasus itu yang soal. Iya Bu, maksudnya pertanyaan. Iya Bu, itu maksudnya Oke. yang kedua nih Bu. Nah, oke. Kalau Nurul Fadila, Nurul Fadia, Nurul Fadia, kira-kira ini jawabannya apa, Nurul? Nurul Fadia, ini kira-kira jawabannya apa? Ibu. Kira-kira ini jawabannya apa, Nurul? Soal ini kira-kira jawabannya apa kalau Nurul yang jawab? Jawabannya Kira-kira apa jawabannya? 4:1, Bu. 4:1. Oke, kalau kelas ini kayaknya lulus semua deh, Ukom insya Allah, amin. Jadi cocok yang dibilang sama Sulrahmi. Pertama, yang nomor 1 kita lakukan adalah baca dulu pertanyaan sesuai trik yang Ibu bagikan. Setelah itu baru baca secara cepat contoh kasus atau soal kasusnya. Kemudian yang ketiga baru lihat pilihan jawabannya. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Coba seandainya kalian membaca dari awal dulu. Dokter meminta pemeriksaan laju endap darah dari seorang pria berumur 62 tahun mengalami batuk beberapa minggu dengan riwayat BTA positif. Ternyata pertanyaannya itu cuman berapa perbandingan darah dalam antikoagulan yang dibutuhkan pada pemeriksaan tersebut. Kan seorang pria berumur 62 tahun ini kan cuman mengecoh saja. Hanya membuang-buang waktu kalian. Jadi memakan waktu saat kalian hanya membaca narasi ini. Jadi kalau kalian baca dulu soal contoh kasus narasi di atas, baru kalian baca lagi pilihan jawabannya, baca pertanyaannya, Ibu yakin otomatis setelah kalian baca lagi pertanyaannya, pasti kalian balik lagi ke atas, membaca ulang contoh kasus narasinya. Jadi strategi yang betul adalah lihat dulu pertanyaannya nih. Jadi pertanyaannya kan berapa perbandingan darah dengan antikoagulan. Langsung lihat saja, oh darah dan antikoagulan pada pemeriksaan apa di atas, Di? Oh ternyata kuncinya adalah pemeriksaan laju endap darah. Kuncinya pemeriksaan laju endap darah. Karena dia cuma tanya ternyata perbandingan antikoagulan saja. Ibu ganti ya pakai pen yang ini aja. Yang ternyata yang dia tanya itu cuman pemeriksaan laju endap darah, untuk pemeriksaan laju endap darah perbandingannya. Namun Ibu kasih sedikit kalian trik bahwa perhatikan baik-baik kalau soal perbandingan antikoagulan ya. Lihat duluan yang ditulis itu apa. Darah baru antikoagulan, berarti cocok jawabannya 4:1. Nih jawabannya cocok 4:1. Tapi kalau yang dia tulis berapa perbandingan antikoagulan dengan darah, maka jawaban yang tepat adalah B. Jadi perhatikan, fokus pada pertanyaan. Takutnya yang dia tulis adalah berapa perbandingan antikoagulan dengan darah pada pemeriksaan tersebut. Maka yang jawaban yang benar adalah B, bukan D. Tapi karena ini darah dan antikoagulan, maka yang benar adalah D. Jadi dari contoh soal ini kuncinya itu cuma yang Ibu kasih warna kuning. Pertama adalah berapa perbandingan darah dan antikoagulan. Pada pemeriksaan LED pilihannya adalah D.
Jadi harus baca dulu soalnya, pertanyaannya, baru baca soal narasi, baru baca pilihan jawabannya. Jadi, nah pembahasan dari pertanyaan tadi, mungkin takutnya nanti soalnya berbeda. Nanti siapa tahu soal yang muncul adalah tentang LED tapi nilai rujukan misalnya, atau metodenya, maka Ibu bahas sedikit tentang pemeriksaan LED. Jadi pemeriksaan LED ini salah satu jenis pemeriksaan sebenarnya masuk dalam pemeriksaan hematologi lengkap ya. Biasanya digunakan untuk bisa mengevaluasi respon akut pada kasus-kasus inflamasi. Jadi kalau kita ada inflamasi akut, biasanya itu kita mengukur dengan LED ataupun CRP. Nah, biasanya pemeriksaan LED ini dilakukan pada kasus-kasus rheumatoid arthritis ataupun pada kasus-kasus tuberkulosis, penyakit-penyakit tuberkulosis. Nah, biasanya peningkatan LED ini menunjukkan kadar imunoglobulin, jadi kadar antibodi atau protein antibodi yang merupakan penanda sistem imun, adanya respon imun sebenarnya, respon imun kita, baik itu respon imun innate immunity ataupun adaptive immunity terhadap adanya infeksi atau inflamasi. Jadi pemeriksaan LED ini menggambarkan bagaimana kecepatan eritrosit dalam plasma darah untuk mengendap. Jadi bagaimana eritrosit itu, kecepatan pengendapan eritrosit dalam plasma darah kita. Nah, untuk pemeriksaan LED itu kebanyakan soal UKOM itu bertanya tentang antikoagulan. Kebanyakan hampir tiap tahun. Jadi untuk pemeriksaan LED itu menggunakan antikoagulan natrium sitrat 3,8%, perbandingan 4:1 untuk darahnya 4 dan antikoagulannya 1. Berarti cocok jawabannya adalah perbandingan antikoagulannya 4:1. Jadi Nurul Fadia benar jawabannya. Nah, untuk satuannya dia menggunakan satuan milimeter per jam. Nah, metode manual untuk pemeriksaan LED itu ada, kita kenal metode Westergren dan metode Winthrop. Namun yang disarankan untuk digunakan oleh International Council for Standardization in Hematology atau ICSH, siapa tahu soal yang keluar adalah pemeriksaan hematologi yang disarankan oleh ICSH adalah menggunakan metode apa? Jawabannya adalah metode Westergren. Jadi metode Westergren ini adalah metode yang disarankan oleh ICSH ini. Nah, namun saat ini sudah tersedia metode otomatisasi untuk pemeriksaan LED. Nah, untuk nilai rujukan pemeriksaan LED, ini bervariasi ya sebenarnya tergantung dari alat yang digunakan. Namun secara umum, nilai rujukannya pada pria itu 0 sampai 10 mm per jam, sedangkan wanita 0 sampai 20 mm per jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini jadi soal UKOM itu Ibu kasih sedikit kalian pemahaman selain trik. Soal UKOM itu ada satu soal yang bisa kita jawab hanya dengan trik. Ada satu soal yang harus kita paham teorinya juga. Jadi makanya dalam soal UKOM harus tahu trik, harus belajar juga. Kalau kalian sudah belajar, tahu trik, insya Allah pasti kalian akan lulus UKOM. Nah, dalam soal kedua ini kita harus paham teori. Jadi bukan hanya trik, tapi harus tahu teori. Trik digunakan untuk mempercepat waktu kalian mengerjakan soal UKOM. Nah, kalau dari soal ini kita kembali ke trik yang Ibu ajarkan. Baca dulu pertanyaannya dengan cepat dan dengan fokus. Jadi berdasarkan hasil diagnosa sementara dokter, berarti kuncinya ada di sini. Ibu kembali ganti pointer. Kuncinya adalah di sini. Berdasarkan hasil diagnosa dokter adalah suspek DHF. Kemudian kunci kedua ada di pertanyaan adalah pemeriksaan hapusan darah tepi. Kunci ketiga ada di leukosit khas pada DHF. DHF itu dengue atau dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue.
Jadi yang ditanyakan di sini adalah suspek Dengue hemorrhagic fever atau DBD pada apusan darah. Leukosit itu apa? Sebenarnya biar kita tidak baca ini atas, sudah tahu jawabannya. Bayangkan ini soal kasus di atas ini cuma bikin habis waktu loh. Tidak ada hubungannya. Yang berhubungan itu sebenarnya cuma ini. Nilai trombosit hanya 67.000. Karena DBD pasti terjadi penurunan nilai trombosit. Karena terjadi permeabilitas vaskular. Karena virus Dengue itu melepaskan berbagai macam sitokin yang menyebabkan terjadi pelepasan proinflamasi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan tubuh kita. Nah, trombosit ini nilai normalnya adalah 150.000 sampai 450.000. Nah, ini tinggal 67.000. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu trik, kita baca soal dari atas, belum kita berpikir lagi di sini, pasti kita mengerjakan soal lebih dari 1 menit. Jadi caranya baca saja pilihan jawabannya. Sebenarnya kalau kita baca pilihan jawabannya ini kita sudah langsung bisa tahu tanpa membaca soal di atas ini. Soal di atas ini adalah pengecoh saja. Hanya menghabiskan waktu kalian. Kuncinya cuma ada di sini sebenarnya trombosit. Yang lain ini tidak berhubungan. Mual muntah tidak ada hubungan. Karena kan dia bertanya hapusan darah tepi. Kira-kira Ibu bertanya ke Nur Ismi Ariska. Nur Ismi Ariska, dari soal ini apa jawabannya? Coba Nur Ismi, jawabannya apa kira-kira? Eosinofil, Ibu. Oke, Nur Ismi jawab eosinofil. Nur Afni Fanggi jawab apa? Ibu, limfosit plasma biru. Oke, satu lagi Ibu butuh. Siti Farha, jawab apa? Limfosit B, Ibu. Limfosit B. Wih, pintar-pintarnya. Yang benar hanya Nur Afni. Berarti Nur Afni yang lulus UKOM. Nur Ismi dan Siti Farhan dan lulus UKOM. Harus belajar ya. Masa eosinofil, sayang. Momi lulus kita tidak lama lagi wisuda. Masa untuk Dengue virus eosinofil. Eosinofil ini khas untuk parasit ya. Khas untuk parasit. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Yang Ibu kasih warna biru. Limfosit plasma biru. Limfosit plasma biru ini khas untuk infeksi virus, khususnya DBD. Jadi khususnya DBD, ingat soal ini tiap tahun keluar loh. Jadi yang Ibu keluarkan tadi soal nomor 1, soal nomor 2, sudah 3 tahun berturut-turut keluar soalnya. Makanya Ibu tampilkan yang ini. Jadi yang soal yang Ibu tampilkan itu yang keluar terus sudah 3 tahun berturut-turut ada terus. Jadi kalau ada ditanya leukosit pada apusan darah tepi khas DBD adalah limfosit plasma biru jawabannya. Kuncinya kata kunci yang Ibu kasih warna kuning. Kita lihat pembahasannya. Kenapa bisa jawabannya limfosit plasma biru? Jawabannya itu ada di sini. Sebenarnya Ibu setelah bagi ke kalian YouTube-nya Ibu yang ada membahas imunopatogenesis tuberkulosis. Lebih detailnya tentang sistem imun kalian bisa nonton di bahannya Ibu di situ yang Ibu bagikan kemarin. Di situ ada Ibu jelaskan secara detail. Hanya kurang lebih di sini Ibu jelaskan secara umum. Di soal ini dia membahas tentang suspek DBD. Maka kenapa kita meyakinkan bahwa si pasien ini kena DBD? Karena nilai trombositnya itu tinggal 67.000. Berarti mengarah ke DBD sekali walaupun belum ada hasil NS1-nya. Nah, kita tahu virus Dengue atau virus DBD itu adalah virus. Beda dengan mikroorganisme lain seperti bakteri yang di dalam
yang penyusun struktur tubuhnya itu kalau bakteri kan ada nukleus, ada sitoplasma, di dalam sitoplasma ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, lebih kompleks. Jadi lebih apa ya? Kalau bakteri kan selnya sudah lebih jelas, sudah lebih kayak sel eukariotik, sudah banyak materi, sudah jelas strukturnya. Kalau virus ini dia hanya membawa materi genetik, baik itu RNA ataupun DNA. Jadi virus itu dia hanya membawa materi genetik saja. Struktur tubuhnya tidak sekompleks atau selengkap bakteri atau mikroorganisme eukariotik lainnya yang ada nukleusnya. Virus itu tidak ada nukleus, tidak ada sitoplasma. Maksudnya sitoplasmanya tidak lengkap seperti ada ribosom, mitokondria, tidak ada. Virus itu hanya membawa materi genetik, RNA ataupun protein struktural yang menyusun tubuhnya. Misalnya ada protein envelop, protein membran. Tapi intinya virus untuk bisa berkembang biak atau bereplikasi, memperbanyak diri adalah dengan membawa materi genetik, baik DNA ataupun RNA. Nah, virus DBD ini atau virus dengue itu membawa materi genetik RNA. Otomatis agar virus ini bisa tetap hidup di dalam sel inang, harus mereplikasikan, mentranskripsikan, mentranslasikan materi genetiknya yang RNA itu ke dalam tubuh hospes. Nah, kita tahu di dalam tubuh manusia yang punya DNA ada di mana? Atau kromosom manusia ada di mana, Nur Apni? Kromosom manusia itu terletak di mana? Coba, Nur Ismi. Kira-kira kromosom manusia itu terletak di mana? Atau DNA-nya manusia ada di mana? DNA-nya manusia Nur Hudaya ada di mana? Nur Hudaya tahu DNA atau kromosomnya manusia itu ada di mana? Ada yang tahu kira-kira DNA atau RNA-nya manusia itu ada di mana? Nukleus, selfie. Di mana? Nukleus atau inti sel. Ya, jadi DNA itu ada di dalam nukleus. Kromosom itu ada di dalam nukleus. Maka untuk si virus ini, virus dengue ini bisa mereplikasikan materi genetiknya, dia harus masuk ke dalam sel manusia. Jadi dia kalau menginfeksi virus itu, baik virus dengue, virus COVID, itu dia harus menginfeksi secara intraseluler atau di dalam sel. Dia tidak menginfeksi secara ekstraseluler. Nah, pilihan jawaban ini akan kita lihat di tabel berikut. Kita tahu tadi virus kan menginfeksi secara intraseluler, harus masuk ke dalam sel dulu nih, supaya dia bisa memperbanyak diri di inti selta, karena dia hanya membawa materi genetik RNA ataupun DNA. Nah, Ibu kembali membahas soal tersebut. Siapa tahu jenis soalnya lain yang keluar. Jadi Ibu bahas ya. Nah, sistem imun. Sistem imun itu kalau kita berbicara tentang sistem imun itu adalah bagaimana gabungan dari sel, kemudian molekul, jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu berperan bersama-sama untuk memediasi adanya infeksi atau patogen yang memapar ke tubuh kita. Namun sistem imun ini dalam bekerja itu mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja secara bersama-sama untuk membentuk suatu kesatuan fungsional. Nah, sistem imun itu dibagi atas dua. Ada sistem imun non-spesifik, ada sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik ini biasa kita kenal dengan sistem imun innate immunity. Jadi kalau kalian dengar istilah innate immunity, sistem imun non-spesifik,
sistem imun native immunity atau sistem imun alami, kemudian sistem imun natural immunity, sistem imun alami, kemudian sistem imun bawaan, sistem imun sejak lahir, itu adalah sama dengan sistem imun non-spesifik. Sedangkan sistem imun spesifik biasa disebut dengan adaptive immunity. Jadi kalau dalam soal kalian dapat kata-kata adaptive immunity, berarti itu maksudnya adalah sistem imun spesifik. Kemudian acquired immunity itu sama dengan sistem imun spesifik. Jadi banyak istilahnya. Kenapa dia dikatakan sistem imun non-spesifik? Karena memang dia dalam melawan paparan antigen yang masuk atau patogen, itu dia tidak spesifik. Jadi apapun yang memapar, kalau sistem imun non-spesifik ini, dia langsung berikan respon. Entah molekul dari patogen itu karbohidrat kah, protein kah, lemak, atau lipid, dia langsung respon tanpa memikirkan apapun saja yang dia anggap itu benda asing, langsung dia kasih reaksi, langsung dia kasih respon imun. Kalau sistem imun non spesifik. Beda dengan sistem imun spesifik. Dalam meresponnya itu dia butuh dulu pengenalan, istilahnya butuh dulu paparan. Nah, kalau sistem imun non spesifik, misalnya kan kalau bakteri nih memapar kita, biasanya molekul bakteri atau patogen itu kan terdiri dari asam-asam amino. Misalnya polipeptida, tapi ternyata polipeptida itu, misalnya ini bakteri E. coli nih, Ibu kasih contoh. Ini bakteri E. coli. Biasanya permukaan E. coli ini kan banyak antigen permukaan. Bisa saja antigen permukaannya begini modelnya, kemudian begini modelnya. Nah, ini Ibu ibaratkan antigen X. Ini antigen Y. Ini antigen Z. Nah, untuk sistem imun non spesifik, dia tidak mengenal antigen X, antigen Y, antigen Z secara spesifik. Dia hanya melihat keseluruhan antigen yang dibawa oleh patogen tersebut. Misalnya keseluruhan dinding dari patogen tersebut adalah polipeptida atau protein, maka dia hanya tahu, oh iya, antigen ini adalah protein. Tanpa dia bisa membedakan misalnya, ternyata protein yang ini, yang X ini leusin nih kandungannya, yang ini metionin. Dia tidak bisa membedakan spesifik itu. Kalau sistem imun spesifik, dia bisa mengenal atau membentuk antibodi secara spesifik. Yang kita kenal dengan antibodi monoklonal. Misalnya antibodi terhadap protein X, antibodi terhadap protein Y, antibodi terhadap protein Z. Nah, antibodi monoklonal itu yang biasa dikembangkan menjadi in vitro diagnostik. Nah, kalau antibodi non-spesifik, kenapa dikatakan non-spesifik? Karena dia tidak membedakan bagian-bagian protein ini. Dia menilai secara keseluruhan protein yang dibawa oleh virus ini atau bakteri ini. Makanya dia dikatakan non-spesifik. Kedua, dia dikatakan innate immunity atau sistem imun bawaan karena memang dia sudah kita bawa sejak lahir. Contoh, kita sejak lahir sudah punya kulit. Secara normal orang manusia lahir itu sudah punya kulit. Nah, jadi makanya dia disebut sebagai sistem imun bawaan. Sedangkan kalau sistem imun spesifik, misalnya antibodi, orang lahir atau anak bayi lahir belum tentu sudah ada antibodi terhadap TBC misalnya. Kecuali ibunya mewarisi dia melalui plasenta dan lain-lain. Kalau secara alami dia tidak mungkin langsung terbentuk antibodi. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Ibu lanjut lebih percepat. Kalau non-spesifik, Ibu takut nanti ini ada keluar salah satunya. Kayak tadi ada yang menjawab jawabannya eosinofil. Bisanya eosinofil pada virus. Kalian harus tahu ya. Takutnya nanti kalian salah-salah menjawab. Makanya Ibu jelaskan kembali ini. Siapa tahu salah satu dari ini yang keluar soalnya. Nah, kalau fisik, ini ada, jadi sistem imun non-spesifik dibagi atas 3. Ada fisik, ada larut, ada seluler. Fisik ini adalah pertahanan barier, pertahanan utama, pertahanan pertama. Dia adalah sistem imun yang non-spesifik yang pertahanan benteng pertama istilahnya. Physical barrier, pertahanan fisik pertama. Bentuknya ini lebih kompleks, lebih besar. Contohnya pertama adalah kulit. Di kulit itu
banyak sekitar 3-4 juta itu kelenjar keringat. Jadi di kulit dapat menghasilkan keringat yang mengandung enzim lisosim yang berfungsi, enzim lisosim itu berfungsi sebagai antimikrobial di mana dia dapat memisahkan ikatan peptida sehingga dinding sel bakteri itu bisa lisis oleh enzim di keringat kita. Kemudian selaput lendir, mukosa. Di dalam mukosa itu ada kita kenal dengan namanya malt. Nanti kalau di soal keluar malt, itu berarti sistem imun mukosa. Tulisannya malt pakai T. Mukosa associated lymphoid tissue atau jaringan mukosa yang mengandung banyak sistem imun atau sel-sel limfosit dan antigen presenting cell. Intinya dari mukosa ini dapat menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk mengakumulasi mikroorganisme untuk dipresentasikan ke limfosit agar menghasilkan antibodi IgA sekretori namanya. Antibodi lokal IgAS. Makanya antibodi IgA itu banyak di mukosa. Karena di mukosa itu banyak kelenjar-kelenjar limfoid. Di kelenjar mukosa itu banyak limfosit dan antigen presenting cell. Kemudian silia. Silia ini kayak bulu-bulu yang bisa menghapus. Menyapu mikroorganisme. Batuk, bersin ini fisik semua. Bentuk sistem imun. Nah, Ibu lanjut kalau ke larut ini bisa kalian baca saja nanti di materinya Ibu. Nggak usah Ibu jelaskan. Nah, untuk seluler ini yang penting kalian tahu. Eosinofil, tadi ada teman tak menjawab eosinofil. Eosinofil ini khas untuk pertahanan tubuh. Nanti kalian nonton saja videonya Ibu lengkapnya untuk yang pembahasan ini. Karena lagi ada soal berikutnya akan kita bahas. Intinya kalau larut ini berarti kita ke larut dulu cairan yang larut di tubuh kita. Baik bersifat biokimia ataupun humoral. Biokimia ini cairan kimia seperti lisosim, kelenjar lemak atau kelenjar sebum dengan sekresi sebaceus, asam lambung, ini semua pertahanan tubuh. Laktoperin, asam neomanik itu di susu. Kemudian humoral ada komplemen, nanti kalian nonton saja pembahasannya ini, siapa tahu ini yang keluar, ada di video YouTube Ibu. Nah, kita ke seluler saja, ini banyak biasa dibahas. Seluler bersifat pagosit, pagosit berarti pago, menelan, sel yang mampu menelan, sel yang mampu pagosit, menelan, memakan antigen. Nah, itu ada dua nih. Ada mononuklear. Kalau mononuklear ini diperankan oleh monosit ya. Nah, jadi ingat, monosit itu masuk sistem adaptif, sistem imun innate, maaf. Yang mononuklear, monosit. Nah, monosit ini kalau di dalam peredaran darah namanya monosit, tapi kalau sudah di jaringan namanya makrofag. Makrofag ada di macam-macam jaringan. Di hati namanya sel cover, di paru-paru namanya makrofag alveolar, di otak ada, di tulang ada namanya makrofag osteoklas. Jadi banyak monosit itu kalau dalam peredaran darah namanya monosit. Kalau dia sudah di jaringan namanya adalah makrofag. Dan monosit ini juga bisa berdiferensiasi menjadi ini, sel dendritik. Dendritik sel bertugas untuk menyajikan antigen atau bertugas sebagai APC, antigen presenting cell. Nah, kemudian yang kedua ada namanya polimorfonuklear. Polimorfonuklear ini ada 3 macam. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Tiga-tiganya punya sifat masing-masing. Kalau neutrofil, nah ini yang kalian ingat ada di soal UKOM di soal berikutnya. Kalau neutrofil segmen itu berfungsi untuk infeksi akut. Biasanya ada infeksi awal, neutrofil ini baik virus atau bakteri, dia akan yang pertama diaktifasi. Kenapa? Karena dia paling banyak di peredaran darah, neutrofil segmen. Kemudian kalau basofil ini khas untuk alergi, sama kayak sel mastosit. Jadi kalau ada di soal membahas tentang pasien dengan kasus alergi, kira-kira terjadi peningkatan apa?
Kalau ada sel mastosit, pilih sel mastosit. Karena mastosit itu dia kaya akan histamin, makanya dia itu sel alergen. Dia selalu berikatan dengan imunoglobulin E. Antibodi imunoglobulin E itu tanda alergi. Selain mastosit ada namanya basofil. Basofil itu petanda untuk alergi dan keracunan timbal atau logam berat. Sedangkan eosinofil yang teman tak tadi itu pilih, ini khas untuk parasit. Jadi kalau di soal muncul tentang cacing, berarti yang kalian pilih adalah eosinofil. Kalau Dengue atau DBD jangan eosinofil. Bukan rananya sistem imun non spesifik, itu bukan rananya virus. Nah, rananya virus adalah di sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik terbagi atas dua. Ada humoral, ada seluler. Humoral diperankan oleh limfosit B. Kita kembali di sini. Ini ada limfosit B. Ini ada limfosit T. Maka eosinofil ini sudah berarti salah. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah jelaskan eosinofil pada parasit, bukan pada virus. Oke, jadi ini sudah salah. Neutrofil juga tidak khas. Dia bisa pada virus, bisa pada bakteri, jadi tidak khas. Belum tentu neutrofil segmen. Jadi ini dua bisa kalian, ini strategi cara mengeliminasi pilihan jawaban. Ini sudah tidak, ini sudah tidak. Berarti tinggal ini tiga nih. Ini tiga nih. Yang mana di antara ini tiga? Kalau limfosit B itu memerankan humoral. Humoral ini bekerja secara ekstraseluler atau di luar sel untuk menghasilkan namanya antibodi. Jadi limfosit B yang naif atau limfosit B yang baru matur itu kalau dia teraktivasi oleh ikatan recognition dengan mikroorganisme, maka dia akan terdiferensiasi menjadi sel B namanya. Sel plasma. Sel limfosit B itu kalau terdiferensiasi dia akan menjadi sel plasma. Dari sel plasma ini yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi lah ini. Imunoglobulin G. Imunoglobulin itu antibodi. Jadi monosit itu bukan antibodi ya. Antibodi itu yang ini imunoglobulin. Imunoglobulin G, A, M, E, D atau gamet. Imunoglobulin gamet ini adalah dihasilkan oleh sel B. Dia bekerja secara ekstraseluler atau di luar sel. Berarti salah karena virus itu harus masuk ke dalam sel atau intraseluler dalam menyerang, dalam memperbanyak diri. Maka otomatis limfosit B salah. Berarti tinggal dua di pilihan. Limfosit T atau limfosit plasma biru. Kita kembali. Limfosit T itu kalau seluler diperankan oleh limfosit T. Kenapa? Kalau seluler itu dia bekerja secara intraseluler. Jadi bakteri, mikroorganisme, virus ataupun yang lain-lain yang menyerang di dalam sel itu diperankan oleh limfosit T. Nah, berarti benar dong ini A. Karena dia limfosit T. Tapi harus cerna dulu. Karena dia katakan di sini di soalnya khas pada DHF. Kalau limfosit T itu tidak khas. Semua virus pasti limfosit T yang bekerja. Mau COVID, mau DHF, mau apa pasti limfosit T yang bekerja. Maka kita harus tahu karena di sini ditekankan khas. Khas pada DHF. Limfosit T masih umum. Kita bahas di sini. Nah, di sini virus Dengue bekerja secara intraseluler karena dia mengandung RNA. Maka yang diperankan oleh limfosit T. Di sini memang dikatakan limfosit T, berarti pilihan A. Tapi perhatikan dulu, di mana karena infeksi virus ini menyebabkan aktivasi sistem imun, yang menyebabkan produksi sitokin berlebih, maka limfosit T ini, dia akan terdiferensiasi. Dia akan, jadi bedakan proliferasi sama diferensiasi. Nanti nonton di video Ibu ada penjelasannya. Nah, kalau proliferasi dia memperbanyak diri dengan sel yang sama. Tapi kalau diferensiasi itu dia merubah dirinya dari asal sel yang sama, merubah dirinya menjadi sel yang lebih khusus untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, limfosit T ini yang tadi dia akan berdiferensiasi nih untuk menjadi limfosit atipikal namanya. Atau limfosit atipik
limfosit atipik di sini yang terbentuk itu khususnya adalah limfosit plasma biru. Berarti jawabannya adalah limfosit plasma biru. Karena limfosit plasma biru sering ditemukan pada atau khas pada infeksi virus, terutama infeksi virus DBD. Di sini bisa kita lihat. Siapa tahu yang muncul adalah gambar. Ini beberapa referensi ilmiah yang menyatakan bahwa limfosit plasma biru banyak pada DBD. Modelnya itu dia memiliki sitoplasma yang biru tua. Secara normal begini modelnya limfosit. Ukurannya kurang lebih sekitar 2 kali lipat dari ukuran eritrosit. Jadi sel leukosit yang paling kecil adalah limfosit, paling besar adalah monosit ya. Ini neutrofil segmen, begini modelnya. Ini eosinofil. Kalau eosinofil itu bentuknya kayak kacamata kuda, granulanya besar-besar, berwarna jingga. Itu eosinofil. Kalau basofil, granulanya lebih besar lagi, kasar sekali, berwarna ungu tua. Kalau neutrofil, itu lobusnya banyak nih, ada 3. Kemudian granulanya lebih halus, berwarna ungu muda. Kalau monosit itu paling besar. Biasanya di dalamnya itu seperti love, bentuk intinya ada sitoplasmanya. Kalau limfosit secara normal, sitoplasmanya itu tidak banyak. Hampir sama dengan ukuran nukleusnya. Dan ukurannya bulat. Ini limfosit secara normal, dia paling kecil. Tapi kalau dia terjadi atipik, maka dia akan seperti ini plasmanya. Tidak beraturan. Ini khas pada infeksi dengue. Namanya atipik limfosit. Nah, ini limfosit plasma biru. Granulanya, sitoplasmanya itu biru tua. Kemudian nukleusnya lebih berlobus-lobus. Maksudnya lebih kasar. Sitoplasmanya dan lobusnya itu lebih kasar. Nah, ini limfosit plasma biru. Lebih banyak plasmanya. Padahal kan seharusnya dia, dan intinya itu lebih menepi ke bagian pinggir dari dari sel itu. Seperti inilah gambar dari limfosit plasma biru pada DBD. Jadi jawaban di situ adalah limfosit plasma biru. Pengecohnya adalah limfosite. Takutnya kalian pilih limfosite. Lihat kalau ada kata-kata khas berarti cari yang lebih khas lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau soal berikut ini soal yang sangat mengecoh sekali sebenarnya. Lihat pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita baca narasi ini di atas, ini bikin habis waktu saja. Karena inti dari soal ini adalah hanya ini. Mengapa petugas laboratorium meminta mengambil sampel ulang? Jadi kuncinya adalah di sini. Meminta mengambil sampel ulang. Langsung lihat saja ke atas. Oh, mengambil sampel ulang apa ya? Oh, ternyata ini. Kuncinya ada di pemeriksaan prothrombin time, tapi perawat membawa tabung berwarna tutup ungu. Berarti jawabannya apa di sini? Nur Ismi. Coba Nur Ismi jawabannya apa? Kira-kira apa jawabannya itu Nur Ismi? B, Ibu. Apa? B. B. Ini ya? B ya? Coba Siti Farha. Siti Farha. D, Ibu. Salah memilih tabung vakum. Oke, jadi jawabannya adalah Siti Farha yang lulus Ukom. Nur Ismi keliru. Oke, kenapa ini jawabannya D? Ini kuncinya yang Ibu kasih kuning. Pertama, meminta pengambilan sampel ulang. Nah, pemeriksaannya prothrombin time, kenapa tutup ungu? Seharusnya prothrombin time adalah tutup biru. Natrium sitrat, kalau tutup ungu adalah EDTA untuk pemeriksaan hematologi rutin. Kalau ini untuk pemeriksaan faktor koagulasi. Ini kan dia mau meminta faktor koagulasi nih, prothrombin time. Harusnya tabung biru yang sesuai, maka jawabannya adalah D. Kalau soal seperti ini, kita tidak usah lagi lihat ini di atas. Ini bikin
Yang panjang-panjang ini bikin habis waktu kita membaca. Jadi lihat dulu ini, kemudian lihat kata kunci. Ini yang Ibu bilang kata kunci ini protombintaim dengan tabung plastik tutup ungu. Lihat jawabannya. Salah dalam pemilihan tabung. Oke? Nah, pembahasannya ini seperti ini. Ibu mungkin sudah pernah menjelaskan ke kalian, namun Ibu mengulangi kembali, takutnya soal yang keluar nanti itu selama dari berapa tahun terakhir untuk UKOM adalah paling banyak itu antikoagulan. Makanya kalian harus banyak referensi belajar antikoagulan. Pengalaman beberapa tahun terakhir soal yang keluar itu antikoagulan rata-rata dengan metode-metode untuk soal D3. Makanya kalian harus mahir antikoagulan. Ibu ingatkan kembali walaupun mungkin Ibu sudah pernah ajarkan ke kalian waktu penanganan spesimen misalnya dan lain-lain, Ibu ulangi kembali. Untuk menghafal dengan mudah urutan tabung, itu triknya pertama, kenapa dulu harus diurutan, kalau ada pertanyaan kenapa kita harus melakukan pengurutan tabung? Tujuannya melakukan pengurutan tabung adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi dalam pengambilan sampel. Agar apa? Menjamin hasil yang kita keluarkan itu baik, valid. Karena dari pra-analitik itu kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan menjaga kondisi sampel kita tetap dalam keadaan yang baik. Salah satunya mencegah kontaminasi sampel tersebut. Nah, kalau kita tidak mengurutkan tabung, takutnya beberapa parameter pemeriksaan itu dipengaruhi oleh urutan tabung kita. Seperti itu. Karena misalnya kalau ada pemeriksaan kultur, beberapa mikroorganisme itu pertumbuhannya dapat dihambat oleh misalnya sitrat. Jadi kalau kita ambil dulu yang ada kandungan sitrat, pas ambil tabung mikro atau kultur pemeriksaan darah, bisa saja ada mikroorganismenya tapi mati karena ada kandungan sitrat di dalam paku thinner kita sehingga terkontaminasi. Maka dari itu kita harus lakukan urutan tabung. Nah, untuk pengurutan tabung disarankan agar lebih mudah kita menghafal, Ibu ajarkan triknya. Yang pertama, kalian lihat di langit. Di langit ada matahari. Matahari biasanya kan warnanya kuning emas. Nah, tabung pertama untuk pengambilan darah kalau ada kultur adalah tabung tutup orange atau kuning emas. Sebenarnya bukan seperti ini mungkin karena digambar ada warna kuning tutupnya itu kuning emas. Itu digunakan seperti ini botolnya. Biasa juga tabung orange seperti ini. Itu untuk pemeriksaan kultur. Jadi urutan tabung pertama dalam pengambilan darah adalah tabung kultur. Lihat ke langit ada matahari, jadi ingat matahari tabung kultur. Isinya tabung kultur adalah nutrien berupa laktosa, berfungsi untuk memberikan kondisi agar mikroorganisme yang ada di sampel itu tetap bertahan hidup. Yang pertama ada tabung kultur. Kedua, dari langit, dari matahari ada awan, ada langit. Langit biasanya warna biru. Jadi setelahnya adalah tabung tutup biru. Tabung tutup biru ini mengandung antikoagulan natrium sitrat 3,8%. Berfungsi untuk dilakukan pemeriksaan faktor koagulasi atau hemostasis. Misalnya PT, APT, protombintain atau PT, kemudian APTT, fibrinogen, trombintain itu menggunakan tabung tutup biru. Kenapa tabung tutup biru? Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan kultur, maka yang pertama diambil adalah tabung tutup biru. Kenapa harus tabung tutup biru yang duluan? Karena dia pemeriksaan koagulasi atau pemeriksaan hemostasis atau pemeriksaan bekuan, faktor bekuan. Nah, pemeriksaan koagulasi itu sangat sensitif. Di mana kalau ini Ibu ibaratkan ini pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah kita kan punya banyak sel nih. Nih ada misalnya eritrosit, ada trombosit, ada leukosit di peredaran darah. Saat kita ambil darah, kita tusuk nih pembuluh darah kita, ambil darah nih ditusuk, maka
endotelium di lapisan pembuluh darah kita itu akan rusak. Maka jaringan di bawahnya ini akan rusak dan akan mengaktifasi namanya faktor koagulasi. Salah satunya adalah namanya faktor Van Willebrand. Faktor Van Willebrand ini yang akan merekrut sel-sel bekuan darah kita, salah satunya adalah trombosit, untuk menempel ke daerah pembuluh darah yang rusak. Namun sebelum itu terjadi sebenarnya, siapa tahu ini muncul dalam soal muncul tentang faktor koagulasi. Jadi hemostasis, faktor koagulasi berhubungan dengan pemeriksaan hemostasis. Sebelum ke itu, kita ke yang dasar dulu. Hemostasis, jadi tujuannya hemostasis adalah agar mempertahankan kondisi tubuh masih dalam, kalau dalam darah, dalam plebotomi, berarti tujuannya hemostasis di sini dalam plebotomi adalah mempertahankan agar volume darah masih tetap dalam kondisi normal. Nah, dalam hemostasis itu ada 3 yang berperan penting. Ini yang harus kalian paham. Yang pertama adalah sistem vaskuler. Atau kita kenal dengan SF. Yang pertama adalah sistem vaskuler. Yang kedua adalah sumbat trombosit. Jadi ada 3 yang berperan penting. Yang ketiga adalah faktor koagulasi. Nah, untuk pemeriksaan trombosit, ini semua diperiksa nih. Jadi hemostasis dipengaruhi oleh 3 ini. Sistem vaskuler, sumbat trombosit, dan faktor koagulasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi Ibu ibaratkan ini pembuluh darah kita. Ibu kembali gambar. Jadi saat kalian tusuk ambil darah di sini, pembuluh darah endotel kita kan ini banyak darah nih di dalam, banyak sel-sel darah. Ini akan rusak. Jadi saat terjadi penusukan di pembuluh darah, endotelium ini akan merangsang secara seketika untuk terjadinya kerja sistem vaskuler. Jadi pada saat kita lakukan plebotomi, yang pertama terjadi pada saat kita tusuk adalah reaksi dari sistem vaskuler, sistem pembuluh darah. Di mana pada saat terjadi luka akan terjadi faktor lokal yang memediasi untuk terjadi namanya vasokontriksi. Jadi vasokontriksi, jadi kalau kalian dengar istilah vasokontriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah. Jadi awalnya pembuluh darah begini besarnya akan menyempit. Menyempit seperti itu pembuluh darah di daerah luka, daerah tusukan. Akan terjadi pertama sistem vaskuler. Jadi tempat penusukan darah itu pembuluh darahnya akan menyempit. Tujuannya menyempit seperti ini pembuluh darah adalah apa? Untuk mengurangi aliran darah di daerah luka. Agar tidak terjadi perdarahan yang hebat. Jadi terjadi vasokontriksi agar tidak terjadi perdarahan hebat di daerah luka. Namun vasokontriksi ini adalah dia sistemnya reflektoris. Jadi seketika punya waktu. Jadi pada saat luka pembuluh darah secara refleks pembuluh darah akan melepaskan faktor lokal yang menyebabkan pembuluh darah itu terjadi vasokontriksi. Salah satunya epinefrin. Itu dapat menyebabkan faktor lokal. Serotonin itu menyebabkan faktor lokal yang menyebabkan vasokontriksi. Namun tidak akan bertahan lama. Nah, tidak akan bertahan lama sehingga setelah terjadi luka di daerah luka ini akan endotelium yang luka ini, maka jaringan di bawahnya itu akan melepaskan mediasi untuk mengaktifkan faktor Van Willebrand untuk menarik atau menjembatani trombosit agar dapat melekat di daerah luka. Jadi trombosit nanti akan melekat ke daerah luka membentuk yang namanya adesi trombosit. Setelah terjadi adesi trombosit, kemudian terjadi agregasi trombosit, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Kenapa faktor koagulasi didahului? Karena pada saat kita tusuk di pembuluh darah, sudah teraktivasi semua faktor ini. Faktor hemostasis. Jadi kalau kita ambil dulu tabung ungu, maka saat kita periksa prothrombin time atau PT,
atau APTT itu akan memanjang semua pemeriksaan koagulasi. Kenapa? Karena sudah teraktivasi. Makanya dia harus didahului nih tabung biru. Jadi tabung habis langit, tabung biru ini yang didahului kalau tidak ada tabung mikro. Nah, kita kembali. Jadi setelah langit turun ke bumi. Di bumi ada lampu merah. Jadi urutannya merah, kuning, hijau. Jadi setelah biru tabung merah, baru tabung kuning, baru tabung hijau. Tabung merah ini biasa kita sebut dengan tabung plan. Tulisannya plan. P-L-A-N-T. Jadi kalau kalian baca tabung plan itu maksudnya itu tabung tutup merah. Nah, tabung plan ini ada dua macam. Ada yang ada klot aktivatornya, ada yang tanpa klot aktivator. Nah, yang ada klot aktivatornya itu biasanya di dindingnya itu ada kayak serbuk-serbuk. Serbuk-serbuk halus warna putih. Nah, kalau yang ada klotnya, ada klot aktivatornya pada saat kita melakukan plebotomi, itu kita harus homogenkan. Tujuannya apa? Agar bercampur dengan klotnya di sini. Nah, yang ada klot aktivatornya, tabung tutup merah itu berfungsi agar mempercepat dia membeku. Jadi tabung plan ini untuk memperoleh serum. Untuk memperoleh serum. Jadi harus dibekukan dulu baru kita sentrifugasi. Kenapa? Supaya jangan sementara masih cair-cair kita sentrifugasi. Pasti serum yang kita peroleh itu sedikit, bisa terjadi lisis, bisa menggumpal serumnya. Makanya harus dibekukan dulu. Yang menggunakan klot aktivator itu dia biasanya cuma didiamkan selama 15 menit, sudah bisa kita sentrifus. Tapi kalau yang tanpa klot aktivator harus didiamkan selama 30 menit. Nah, ini biasa keluar dari soal. Tabung plan yang menggunakan klot aktivator didiamkan berapa menit? Jawabannya 15 menit. Tanpa klot aktivator 30 menit. Siapa tahu jenis soalnya seperti itu. Nah, yang tabung plan ini berfungsi untuk pemeriksaan kimia darah dan imunoserologi. Kemudian tabung kuning. Tabung kuning ini kita kenal dengan tabung SST. Jadi kalau kalian dengar di soal tulisannya SST, itu adalah tabung kuning atau kepanjangannya serum suparatur tube. Serum suparatur tube ini mengandung gel. Ini gelnya di bawah. Ini gel. Nah, fungsi gel ini adalah untuk memisahkan antara serum dan sel-sel darah. Kalau yang tabung merah ini kan setelah disentrifus terpisah nih. Tapi kalau kita bolak, tertumpah atau terbolak tabungnya, pasti akan bercampur lagi antara sel darah dengan serumnya. Kalau ini tabung SST karena ada gel, saat kita sentrifus akan terpisah. Bagian atas itu serum. Kemudian bagian di tengah itu bagiannya gel. Kemudian bagian bawah itu ada sel-sel darah. Jadi pada saat tabung ini terbalik atau terputar atau jatuh, tidak tercampur lagi antara sel darah dengan serum. Karena ada gel. Seperti itu. Dia sama kayak tabung merah untuk pemeriksaan kimia darah dan imunoserologi. Setelah itu tabung tutup hijau. Tabung tutup hijau ini untuk pemeriksaan isinya ini heparin. Kandungannya adalah heparin. Berfungsi untuk pemeriksaan kardiomarker. Seperti CK-CKMB, kemudian troponin, kemudian D-dimer. Dan biasanya digunakan untuk analisa gas darah. Tapi kalau analisa gas darah tidak dikasih masuk di dalam tabung ini. Langsung di spoidnya itu sudah ada litium heparin. Dan saat ini tabung heparin juga sudah jarang digunakan. Karena banyak pemeriksaan seperti D-dimer itu sudah menggunakan tabung tutup ungu. EDTA. Ini tergantung alat ya. CK-CKMB juga sudah pakai tabung tutup merah atau tutup kuning. Sudah tidak lagi pakai heparin. Karena heparin sangat mahal. Jadi sudah banyak alat-alat laboratorium yang sudah tidak menggunakan heparin lagi. Kayak alat-alat POCT itu sudah menggunakan untuk pemeriksaan D-dimer ataupun troponin itu menggunakan EDTA. Oke, dari lampu merah supaya lebih mudah kita menghafal, jadi dari matahari, langit, lampu merah, merah, kuning, hijau, turun ke
Di bawah lampu merah ada bunga. Berarti urutan berikutnya adalah bunga lavender berwarna tutup ungu. Isinya ada 3. Bisa K2 EDTA, K3 EDTA, atau N2 EDTA, natrium EDTA. Jadi kalau kalian lihat soal, isi antikoagulan EDTA itu ada 3. Bisa K2 EDTA, kalium EDTA, K3 EDTA, atau N2 EDTA itu sama ya. Maksudnya sama untuk pemeriksaan hematologi lengkap. Oke, ini fungsinya adalah untuk pemeriksaan hematologi atau membuat preparat ADT, membuat preparat malaria, bisa menggunakan ini EDTA. Kenapa? Karena antikoagulan EDTA ini yang sangat baik tekanan osmotiknya untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik sel darah, sel leukosit, eritrosit, dan trombosit, sehingga dia sangat direkomendasikan untuk pemeriksaan hematologi. Sebenarnya pemeriksaan hematologi bisa menggunakan sitral, bisa menggunakan heparin, cuman konsentrasi waktunya itu lebih singkat daripada EDTA. Kemudian lebih mahal, EDTA lebih murah. Nah, setelah bunga turun ke jalan, ada aspal. Aspal kita ibaratkan warna abu-abu. Jadi setelah EDTA berarti tabung tutup abu-abu. Tabung tutup abu-abu namanya tabung NAF. NaAF, tabung NAF. Artinya NAF itu natrium fluorida. Di tabung abu-abu, tabung NAF, natrium fluorida. Tabung natrium fluorida berfungsi untuk pemeriksaan glukosa darah. Karena kita tahu salah satu pemeriksaan kimia klinik yang sangat mudah turun kadar kualitasnya yaitu pemeriksaan glukosa. Glukosa itu tidak bisa kita tunda lebih dari 2 jam. Makanya kalau kita penelitian glukosa, sampel harus dikirim, itu kita harus menggunakan tabung ini. Namanya tabung NAF, natrium fluorida. Ini khusus untuk pemeriksaan glukosa. Dia menjaga kadar glukosa darah. Setelah dari aspal, supaya mudah menghafal, kita turun ke tanah. Tanah kita ibaratkan warna hitam. Jadi setelahnya adalah tutup hitam. Tutup hitam mengandung antikoagulan natrium sitrat 3,8%, sama dengan tutup biru. Ya, ini untuk pemeriksaan laju endap darah otomatis. Menggunakan alat otomatis itu kita pakai ini. Tutup hitam, tabungnya itu pendek dan runcing. Oke. Jadi itu untuk tambahan kalian harus dihafal ya, antikoagulan wajib. Takutnya nanti keluar di kalian karena paling banyak Ukom D3 itu antikoagulan. Wajib kalian hafal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita langsung baca pertanyaannya. Jenis larutan pengencer apakah yang direkomendasikan oleh WHO dari kasus tersebut? Sebenarnya, cerita narasi di atas ini hanya menghabiskan waktu. Kunci jawabannya hanya ada di sini. Pemeriksaan jumlah trombosit manual. Coba saya tanya Rismayanti Samsul. Apa jawabannya di sini? Hayam, Ibu. Apa? Larutan hayam. Risma. Hayem. Oke, Ibu Contreng. Ibu butuh 3 orang. Risma Hayem. Selvi Novita. Ayam, Bu. Kuncinya trombosit loh. Metode manual. Selfie apa? Hayam juga? Oke. Nurudaya? Ayam, paham. Nurudaya apa? Salah, Ibu. Nurudaya Hayam? Iya, Bu. Oke, tiga-tiganya tidak lulus. Kenapa Kak jadi Hayam? Ini orang Hayam itu untuk eritrosit, Nak. Jawabannya Ibu, Oksalat. Oke, 3 Ibu butuh. Jadi pembahasannya, jadi Ibu kembali. Jadi lihat di sini, kuncinya di sini adalah hanya jenis larutan pengencer. Yang ini teknisi, ini cuman soal-soal pengeco saja. Makanya Ibu ajarkan, kalian harus ingat baik-baik. Baca dulu soal, baru naik ke atas, baru lihat kunci jawaban. Oke? Kalau kalian lakukan itu, Ibu
yakin otomatis kalian kerjakan soal kurang dari 1 menit. Asal kalian belajar juga tahu teorinya. Karena ini yang bikin habis waktu kalian baca narasi ini. Nah, jawaban yang benar adalah Nur Aslinda yang benar. Jawaban adalah amonium oksalat 1%. Pembahasannya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ini sering keluar tiap tahun. Ini pembahasannya. Untuk hitung eritrosit, praanalitik tidak perlu persiapan khusus untuk pasien. Sampel darah bisa darah kapiler ataupun darah EDTA vena. Prinsip kerjanya di mana darah diencerkan dengan larutan isotonis. Larutan isotonis ini bermaksud untuk mempertahankan tekanan oksigen pada darah agar mencegah terjadinya lisis pada eritrosit. Nah, alat harus kalian ingat apa yang digunakan. Paling sering keluar adalah bahan atau regen. Kita lihat. Untuk eritrosit itu Hayem. Berarti sudah salah tadi 3 orang. Hayem. Kemudian kalau tidak ada Hayem boleh menggunakan larutan Goer. Boleh menggunakan larutan formalsitrat. Ingat. Takutnya yang ini yang keluar. Boleh menggunakan formalin 40%. Jadi untuk eritrosit ada 4 regen rekomendasi. Kita kembali ke soal tadi. Berarti Goer, Hayem, dengan formalsitrat adalah untuk eritrosit. Oke? Sedangkan yang ditanya adalah trombosit. Pahami ini. Yang ditanya adalah trombosit. Berarti Goer, Hayem, formalsitrat itu sudah jelas untuk eritrosit. Berarti ini kalian langsung blacklist. Bukan ini jawabannya, bukan ini jawabannya, bukan ini jawabannya. Eritrosit bisa menggunakan 4 regen. Kita lanjut. Kalau leukosit, apa saja regen yang digunakan? Ini kalian baca ya, persiapan regen nanti Ibu bagi. Takutnya yang keluar adalah persiapannya. Tapi kebanyakan bahan dan regen. Kalau eritrosit ada berapa regen? Ada 3. Yang pertama bisa menggunakan TUR. Yang kedua bisa menggunakan HCl 1%. Yang ketiga bisa menggunakan asam asetat. Kita kembali ke soal tadi. Berarti TUR untuk leukosit. Berarti jawaban yang benar adalah E. Misalnya kalian tidak tahu nih E apa misalnya. Yang penting kalian sudah tahu TUR dan eritrosit berarti pilih saja ini E. Nah, kita kembali. Untuk trombosit, dia bisa menggunakan pertama, larutan Ecker. Kedua, ada 2 regen yang bisa digunakan. Kedua adalah amonium oksalat 1%. Kita kembali ke pilihan jawaban. Di sini tertulis NH4, lambang kimia. Seandainya kalian tidak tahu apa ini NH4, tapi oksalat 1% sudah, pilih saja E. Oke, itu trik. Misalnya kalian tidak tahu apa lambangnya NH4. Di sini kan tertulis amonium oksalat. Tapi kalian tidak tahu nih amonium lambang kimianya apa. Nah, kita lihat pembahasan di Wikipedia. Wikipedia mengatakan amonium oksalat itu biasanya umumnya ditulis NH4. Jadi lambangnya amonium oksalat adalah NH4. Jadi jawabannya adalah NH4 oksalat 1%. Oke? Jadi kalau kalian tidak tahu lambang kimianya seperti ini, berarti lihat saja yang penting ada dekat-dekatnya lah. Oksalat 1% sudah, itu saja kalian pilih. Kalau yang lain kalian yakin sudah salah kayak tadi. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal ini dia bertanya jenis antikoagulan. Nah, ini 5 soal ini keluar terus setiap tahun. Makanya Ibu bilang kalian harus hafal antikoagulan. Karena rata-rata di D3 itu soal UKOM-nya kebanyakan antikoagulan terus yang dibahas. Di sini dia tanyakan, jenis antikoagulan apa yang digunakan pada pemeriksaan tersebut? Kuncinya adalah cuma jenis antikoagulan apa pada pemeriksaan tersebut. Langsung naik ke atas. Lihat. Oh, yang ditanya adalah pemeriksaan hemostasis. Jawabannya apa, Surahmi?
Natrium sitrat, Ibu. Oke, pintar. Lulus Ukom Surahmi. 2 kali menjawab benar. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan toh pembahasannya. Ibu tidak perlu lagi jelaskan kembali. NAF ini sama kayak kalsium NAF, EDTA, heparin, ini untuk gula, ini hematologi, ini gula, ini untuk kardiomarker. Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi sebenarnya kalau dari soal ini kalian cukup melihat saja jenis antikoagulan. Ini tidak perlu. Intinya cuma pemeriksaan hemostasis, antikoagulan. Jadi ini kata kuncinya cuma 3 sebenarnya. Pemeriksaan hemostasis, jenis antikoagulan. Yang ini, yang lain-lain ini hanya menghabiskan waktu kalian. Jadi Ibu kembali ingatkan, baca dulu yang poin 2 ini ya. Pertanyaan, itu kunci. Baru kalian cari kata kunci di narasi. Jadi narasi yang ini, atau kasus, contoh kasus ini hanya memberikan kata kunci sebenarnya. Kalian harus pintar mencari kata kunci di narasi ini. Oke? Yang paling penting adalah pertanyaan. Jadi alurnya adalah pertanyaan, cari kata kunci, baru cari pilihan jawabannya. Nah, ini pembahasan yang Ibu berikan. Antikoagulan apa? Antikoagulan itu merupakan senyawa yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, atau bahasa awamnya pengentalan darah lah. Jadi antikoagulan itu dalam bekerja itu berbeda-beda. Jadi ada yang dia bekerja menghambat protein, ada dia bekerja untuk mengikat kalsium, ada dia, siapa tahu ini yang keluar ya, cara kerja antikoagulan. Bisa dia menghambat pematangan protein, bisa mengikat kalsium, bisa juga bekerja mengaktifkan antitrombin. Jadi itu kurang lebih kerja dari antikoagulan. Nah, ini pembahasan dari pilihan jawabannya. Kalau tutup biru itu tabung natrium sitrat, yang B itu tutup biru. Jawabannya ini karena dia untuk pemeriksaan koagulasi. Tutup abu-abu itu bisa berisi natrium klorida atau kalium oksalat yang Ibu sudah jelaskan. Tabung NAF, tabung ungu EDTA, tabung hijau berisi natrium litium heparin. Ini sudah Ibu jelaskan tadi, jadi tidak perlu lagi Ibu jelaskan. Semoga kalian pahami yang urutan tabung tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu tidak usah ulangi. Oke, pesan dari Ibu. Ini selesai kita 5 soal. 5 soal itu Ibu pilih dengan karakteristik soal yang berbeda-beda. Jadi intinya harus melihat, kesimpulan dari Ibu itu intinya kalian dalam mengerjakan soal harus punya 3 trik. Pertama, lihat dulu pertanyaan, baru cari kata kunci di narasi soal, baru terakhir lihat pilihan jawabannya. Pesan dari Ibu, do it now. And don't ever put up because the change might not come twins. Jadi lakukan sekarang, do it now. Jadi lakukan sekarang, belajar sekarang. Jangan pernah menunda karena kita tidak tahu kesempatan itu akan datang 2 kali. Jadi sarannya Ibu, pesannya Ibu untuk kalian, dari saat ini kalian persiapan belajar memang untuk UKOM. Kemudian jangan bermalas-malasan. Karena kalau kalian 1 kali tidak lulus UKOM, kalian akan tertinggal dengan teman-temannya kalian. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kalau 1 kali ada kesempatan, manfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan itu. Jadi kunci dari UKOM adalah pintar tahu trik, belajar teori, kemudian mengulang-ulang soal. Latihan mengerjakan soal. Kalau kalian latihan mengerjakan soal, akan kalian terlatih untuk fokus, lebih paham dalam mencari kata kunci. Jadi caranya kalian bisa paham dalam menganalisis soal adalah kalian sering mengulang mengerjakan soal UKOM. Makanya dari ini Ibu akan membagikan soal UKOM hematologi yang ada kunci jawabannya, tapi itu kunci jawaban yang belum tentu benar. Itu baru diisi-isi saja, bisa saja benar, bisa saja salah. Nanti Ibu akan bagi di grup, nanti kalian akan dibagi kelompok oleh Husnul, ketua tingkat. Nanti kalian akan latihan mengasah soal di situ. Nanti kalau selesai kalian PKL, Ibu akan bimbing kalian lagi untuk membahas soal UKOM. Ini kurang lebih hanya untuk awal-awal saja, overview kalian untuk latihan
secara awal saja sih untuk UKOM itu sendiri. Nah, Ibu sebelum Ibu tutup, Ibu mau ingatkan kembali untuk kalian pahami ini. Sekali lagi Ibu ulang agar kalian ingat. Sebelum ditutup ini ya, mana ini? Ini, mohon dalam mengerjakan soal lihat baik-baik waktu. Takutnya kalian keasikan baca soal, kehabisan waktu, tertutup kalian belum sampai mengerjakan 180 soal. Oke? Jadi kalau kalian tinggal di sini tinggal 5 menit dan masih sekitar 30 soal belum terkerjakan, tembak saja soalnya. Itu kuncinya. Jawab saja, kan tidak ada minus. Isi saja apa daripada tidak terisi. Siapa tahu yang kalian tembak itu salah satunya benar. Daripada dia kosong sama sekali. Ibu kasih trik, pokoknya kalau tinggal 5 menit di sini, kalian masih 30 soal, tembak saja. Misalnya A semua, K, B semua, C semua. Itu trik terakhir. Tapi usahakan jangan sampai di situ. Belajar untuk memanajemen waktu. Oke? Harus lulus UKOM semua. D3 harus memiliki nilai UKOM yang baik, yang tinggi. Nah, kalian pahami ini. Dalam mengerjakan soal UKOM, baca dulu pertanyaan, cari kata kunci di soal kasus, baru pilihan jawabannya. Oke? Itu pesan dari Ibu. Semoga pertemuan UKOM ini bermanfaat, walaupun kita melalui daring. Tapi Ibu mau kalian tetap paham, mengerti. Kemudian Ibu mohon maaf apabila Ibu tidak bisa langsung ke sana karena Ibu masih kurang enak badan. Ibu baru habis di swab, takutnya hari ini, takutnya kalau Ibu ada tidak minta apa-apa, saya ke sana kalian bisa terpapar dengan Ibu misalnya. Makanya Ibu memilih untuk online. Semoga hasilnya Ibu negatif, Ibu bisa masuk kantor besok. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semangat belajar, semangat mengasah soal, sukses selalu. Nanti insya Allah video ini akan Ibu share untuk kelompok 2 ya. Kalian kelompok 2 akan Ibu share ke link YouTube, kalian bisa menonton kembali. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Usikum manafsi bitaqwallah, wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Terima kasih semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Bunda. Iya dek. Ibu end meeting ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.